Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dandi Hariman dari Universitas Pancasakti, Kota Bekasi, Prodi Pendidikan Ekonomi. Kali ini saya akan menyelesaikan ulangan tengah semester mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Uza Sukmana, MPD. Kali ini saya akan menjelaskan tentang krisis ekonomi. Apa sih krisis ekonomi? Krisis ekonomi itu adalah keadaan di mana perekonomian di suatu negara mengalami penurunan secara drastis. Secara umum, negara yang menghadapi keadaan tersebut akan mengalami penurunan PDB atau produk domestik bruto, anjloknya harga properti dan saham, serta naik turunnya harga karena inflasi. Kejadian ini memang sangat menakutkan, sebab akan ada banyak sekali pihak yang dirugikan jika sampai terjadi krisis ekonomi di suatu negara. Apa sih penyebab terjadinya ekonomi krisis? Yang pertama ada utang negara yang berlebihan. Salah satunya penyebab terjadinya krisis ekonomi adalah banyaknya beban utang negara sehingga tidak mampu membayarnya. Hal ini sama seperti halnya suatu perusahaan. Apabila memiliki banyak utang dan tidak mampu membayarnya, bisa dipastikan perusahaan tersebut akan bangkrut. Yang kedua ada laju inflasi yang tinggi. Inflasi merupakan sebuah peristiwa di mana harga barang dan jasa mengalami kenaikan dalam waktu yang panjang. Sebenarnya inflasi tidak selalu menjadi hal yang negatif. Bergantung pada tinggi rendahnya tingkat presentasi inflasi. Akan tetapi jika inflasi terjadi dalam waktu yang lama serta mengalami laju yang tinggi, hal ini bisa mengakibatkan nilai uang turun dan membuat perekonomian di suatu negara semakin memburuk. Dan yang ketiga ada pertumbuhan ekonomi yang macet. Penyebab lainnya dari krisis ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi di suatu negara yang tidak berkembang atau macet. Semakin buruk pertumbuhannya, maka ada kemungkinan negara tersebut masuk ke jurang krisis perekonomian. Contoh nyata karena suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat adalah karena adanya virus corona seperti saat ini. Beberapa negara ada yang sudah mengalami resesi karena adanya pandemi virus corona. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, pada kuartal 2 dan 3 pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami hasil yang negatif sehingga terancam akan mengalami resesi. Kendati demikian, sampai saat ini pemerintah masih berupaya untuk menjauh dari jurang tersebut. Dampak krisis ekonomi. Krisis ekonomi memberikan dampak yang sangat besar bagi negara dan tentunya dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Ketika suatu negara mengalami peristiwa tersebut, dipastikan banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada karyawannya. Hal tersebut dilakukan karena perusahaan tidak memiliki cukup uang untuk membayar gaji kepada mereka. Dengan kejadian tersebut, dipastikan juga angka pengangguran semakin naik setelahnya. Angka kemiskinan juga meningkat karena orang-orang tidak memiliki pendapatan. Selain itu, pemerintah dipastikan akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan belanja negara. Ditambah lagi, masyarakat juga kesulitan memenuhi kehidupan sehari-hari karena harga kebutuhan naik secara tajam. Melihat dampak yang terjadi, krisis ekonomi memang menjadi momok yang sangat menakutkan bagi suatu negara. Jika terjadi, bisa dipastikan keadaannya akan sangat kacau. Bahkan, bisa jadi penjarahan dan perampokan akan terjadi di mana-mana. Dan terakhir ada menyikapi krisis ekonomi. Yang pertama ada mempersiapkan keuangan. Yang kedua mengurangi biaya pengeluaran. Yang ketiga mengurangi utang. Yang keempat diversifikasi aset. Yang kelima memiliki pendapatan tambahan. Dan keenam periksa cakupan asuransi. Yang ketujuh mempersiapkan stok bahan pangan. Dan yang terakhir dekatkan diri dengan keluarga dan orang-orang yang dicintai. Itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.